Shalom teman-teman, kembali bersama saya Nathan. Kali ini kita akan membahas satu renungan, yaitu manusia baru, tentang manusia baru. Renungan ini saya sudah pernah bawa di renungan sebelumnya, yaitu saya selalu mengait-ngaitkan dengan tentang manusia baru. Nah, kali ini saya fokus di manusia barunya. Jadi semoga teman-teman dapat diberkati melalui renungan kali ini. Dan saya sengaja mengambil background yang cerah biar kita lebih semangat untuk mendengar firman Tuhan, untuk kita lebih sukacita dalam mengikuti Tuhan. Ikut Tuhan itu memang butuh proses, butuh perjuangan, butuh ketekunan, butuh kesungguhan. Jatuh bangun itu biasa, yang penting kita mau berusaha berjuang untuk selalu mencari Tuhan sungguh-sungguh, dan jangan kita menyerah. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan yang fatal masa lalu, tapi sekali lagi saya katakan bahwa selama masih ada nafas kehidupan, kita masih punya kesempatan untuk bertobat. Artinya jangan sia-siakan, jangan tinggalkan Yesus, jangan tukarkan Yesus dengan apapun. Yesus sangat berharga, sangat mulia bagi kita semua. Mari kita membahasnya, teman-teman. Kita baca dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Mari kita baca. Perikopnya adalah manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak dan orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur dan oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya, amin. Mari kita membahasnya, teman-teman. Ayat yang ke-5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bagaimana cara mematikan segala sesuatu yang duniawi? Saya sudah sering katakan, yaitu dengan hidup oleh roh, teman-teman, atau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, setiap waktu. Jadi tiap hari teman-teman, saudara-saudara, minta pimpinan Roh Kudus, berdoa, bangun pagi minta pertolongan Tuhan, berdoa minta pertolongan Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk menyampaikan isi hati kita kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Jadi itulah artinya kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya
dengan pimpinan roh. Nanti roh lah yang menuntun kita bagaimana cara kita harus berdoa dengan baik dan benar. Dan doa kita tidak boleh asal-asal, benar-benar sesuai dengan apa yang benar-benar kita butuhkan. Nah, Roma 8 ayat 13-14 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Artinya kalau kita adalah anak Allah, artinya kita dipimpin oleh roh Allah. Jadi kalau kita mau disebut anak Allah, artinya kita mau dipimpin oleh roh. Begitu. Jadi rohlah yang menolong kita untuk mematikan perbuatan daging ini. Artinya kita bisa mematikan perbuatan daging ini. Yang itu tadi percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Jadi Alkitab berkata artinya kita bisa dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan Tuhan kita akan mampu mematikan keinginan daging. Mungkin lewat tantangan, ujian, pencobaan, tentang yang Tuhan uji, kita pakai itu semua untuk kita meninggalkan perbuatan daging yang najis itu. Seperti itu. Jadi kita berjuang tiap hari dekat dengan Tuhan, merenungi firman Tuhan setiap hari, melakukan kebenaran tiap hari. Tiap hari teman-teman, tidak ada yang instan untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Artinya setiap hari kita berjuang, berusaha dengan kekuatan Tuhan. Seperti itu, bukan dengan kekuatan kita. Jadi kita berserah, berjuang dengan memang Tuhan berikan kita kekuatan. Artinya kita berusaha semampu yang Tuhan berikan, dan Tuhan yang akan mengerjakannya dalam hidup kita, dan Dia akan menyelesaikannya. Seperti itu. Artinya ini tanggung jawab kita sebagai anak Allah. Artinya kalau kita percaya bahwa Roh Allah dalam hidup kita, artinya kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus mau dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kita boleh menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang cemerlang, yang menjadi anak-anak Allah yang bersinar di dalam dunia ini. Artinya kita bisa menjadi berkat, menjadi terang bagi dunia. Artinya bagaimana bisa menjadi terang kalau kita dipimpin oleh Roh. Seperti itu. Mari kita bahas ayat ini. Nah, percabulan. Sebelumnya bukan maaf ya, tapi dari awal pembacaan ayat ini langsung ada kata-kata yang agak-agak ekstrim ya, yaitu percabulan apa-apa ya. Tapi memang begini, ini apa adanya. Jadi Alkitab itu tidak Alkitab itu tidak main-main dalam menulis dalam Alkitab ini. Artinya firman Tuhan ini tidak pernah main-main, langsung to the point. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi atau dikasih yang susu yang enak-enak. Alkitab firman Tuhan ini keras teman-teman. Jadi benar-benar untuk supaya kita bertobat, supaya kita benar sadar. Jadi untuk menjadi manusia yang baru ya kita harus tinggalkan manusia yang baru. Kita harus berusaha untuk tinggalkan. Gitu. Jadi menjadi manusia baru artinya kita sudah dibeli dengan darah Yesus yang mahal. Artinya ketika kita sudah tebus dengan darah, itulah kita manusia yang baru. Nah, manusia baru ini bagaimana mempertahankan manusia baru itu tidak mudah, atau menjaga ciptaan yang baru itu kita harus merubah pikiran kita. Dari dulu pikirannya yang duniawi, ketika kita sudah menerima Yesus sungguh-sungguh dari hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Dia hadir dalam hati kita, artinya kita berserah pada Dia setiap hari supaya kita diubah dari hari ke hari. Tidak instan teman-teman, dari hari ke hari kita berjuang dekat dengan Tuhan, kita mempraktekkan firman Tuhan. Nah dari situlah kita akan terbiasa untuk bisa lakukan kebenaran, dan kita akan mampu hidup sempurna seperti Tuhan Yesus. Artinya dari hari ke hari bercoba masa praktik firman Tuhan tiap hari, dari hari ke hari, pasti lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Kita orang-orang berkata bahwa kalau kita biasa melakukan hal-hal menjadi sesuatu yang biasa, misalnya kita lakukan hal yang kecil, maka itu akan menjadi sesuatu yang besar. Jadi kita biasakan lakukan kebenaran, berani lakukan kebenaran, maka dari hari ke hari kita akan mampu lakukan kebenaran dengan sempurna. Artinya dari hari ke hari begitu berjuang. Gitu. Kita harus berbalik karena kita memang sudah jatuh dalam dosa. Artinya dari dosa Adam kita menerimanya, sehingga kita punya naluri itu selalu ingin berbuat jahat. Oleh karena Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, anak Allah yang datang ke dunia menebus kita dengan darahnya,
sehingga kita boleh lagi di hadapan Bapa. Oleh karena itu ketika kita sudah terima, artinya kita juga harus berjuang untuk hidup bagi Tuhan. Artinya kita mau memberi diri untuk dipakai Tuhan, artinya juga memberi diri untuk dibentuk Tuhan setiap hari. Nah, percabulan yang tadi katanya percabulan. Mengapa percabulan? Mengapa di awal adalah percabulan? Karena percabulan adalah dosa yang berkaitan dengan tubuh kita. Artinya percabulan ini hal yang sangat penting banget kita harus perhatikan teman-teman, apalagi anak-anak muda. Karena apa? Saya selalu di saya punya renungan selalu berkata tentang percabulan. Karena apa? Ini dosa yang sangat berbahaya bagi tubuh kita, bagi masa depan kita. Karena kita harus perhatikan hal ini memang yang kita anggap sepele, tapi ini berbahaya teman-teman. Kita lihat aja kekacauan dunia karena apa? Percabulan. Begitu. Artinya pikiran-pikiran yang kita yang cabul, karena apa? Tayangan-tayangan yang kita nonton itu yang merusak moral kita. Artinya kita cenderung kepada hal-hal yang jorok, hal-hal yang itu, karena dunia ini memang begitu teman-teman. Karena iblis sudah merusak ya kodrat kita sebagai manusia. Dia ingin merusak kita menjadi manusia yang najis, manusia yang jahat, manusia yang tidak senonoh begitu. Jadi itulah iblis tuh. Jadi dia ingin merusak citra kita sebagai manusia yang mulia. Dia ingin merusak kita supaya kita menjadi manusia yang najis, yang kotor, yang cemar begitu, yang tidak menjaga kekudusan. Dia mau merusak kita seperti itu. Awalnya ada orang yang kudus, tapi karena iblis menggodai Hawa sehingga jatuh dalam dosa, sehingga manusia itu camar, berdosa di hadapan Tuhan. Tapi oleh dari Yesus kita dibenarkan, artinya kita diterima apa adanya di hadapan Tuhan. Karena walaupun kita masih berdosa, Tuhan menerima kita. Artinya ketika Tuhan Yesus sudah menerima kita, artinya kita juga harus wajib untuk kita memberikan diri kita untuk dibentuk Tuhan. Ketika Tuhan berikan kita ujian, tantangan dalam hidup kita, kita harus tetap mengucap syukur, dan Dia tahu yang terbaik untuk kita supaya Dia membentuk kita menjadi pribadi yang benar, dewasa dalam hidup kita, dalam dunia ini, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain dan juga kita memuliakan Tuhan. Seperti itu. 1 Korintus 6 ayat 18 berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi orang yang melakukan percabulan itu teman-teman itu merusak diri sendiri begitu. Kita anak muda, seperti kita anak muda ini sekarang ini, kita sangat rentan dengan hal-hal seperti ini. Bukan anak muda saja, orang tua, orang dewasa, apalagi HP ini banyak sekali tayangan-tayangan yang tidak kita sengaja muncul di HP kita, yang membuat kita jatuh dalam dosa. Dan makanya kita harus cepat-cepat menjauh. Kalau kita sudah lihat hal-hal yang itu langsung jauh, langsung tinggalkan itu. Teman-teman, berusaha, berjuang. Makanya kita minta Roh Kudus Allah untuk menolong kita. Begitu. 1 Korintus 7 ayat 2 berkata, tapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suami sendiri. Jadi daripada teman-teman jatuh dalam dosa percabulan, lebih baik teman-teman menikah saja dengan orang yang teman-teman kasihi atau teman-teman cintai, daripada teman-teman menahan hawa nafsu. Kalau tidak sanggup menahan hawa nafsu birahinya, lebih baik teman-teman menikah daripada teman-teman melukai hati-hati orang, apalagi laki-laki selalu gonta-ganti pasangan, pacar, sehingga bahkan melakukan hal-hal itu yang najis, yang tidak berkenan dengan Tuhan, sehingga merusak masa depan orang lain. Dan juga itu yang bikin kacau, itu yang bikin merusak tubuh kita, yang merusak masa depan kita, merusak harga diri kita, membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa itu. Makanya kalau sudah cukup umur, sudah yakin, lebih baik nikah sudah. Kalau tidak mampu menahan, kalau masih mampu ya bisa begitu. Nantinya kita menjauh dari segala pergaulan yang salah, kita dekat dengan Tuhan Yesus, pasti bisa. Walaupun kita belum menikah, tapi kita bisa mengendalikan hawa nafsu dengan cara kita dekatkan diri dengan Tuhan setiap hari. Tiap hari berjuang. Maka dari itu kita mampu, dan kita akan mampu menguasainya. Bahkan tidak sampai hanya masa muda, sampai tua pun kita terus berjuang untuk bisa mengendalikan hawa nafsu itu, teman-teman. Seperti itu. Dalam New King James Version, yaitu
Di situ fornication artinya perbuatan zina juga termasuk percabulan, termasuk perbuatan zina, yaitu kalau orang sudah bersuami atau beristri, jangan lagi untuk cari selingkuhan atau cari pasangan di luar pernikahan begitu. Jangan melakukan persetubuhan di luar nikah. Cintai dengan istrimu masa mudamu, istrimu itu satu-satunya, jangan tinggal kecuali istri sudah meninggal bolehlah menikah lagi, itu ada aturannya. Tapi kalau istri masih ada atau memutuskan perceraian, jangan pernah menikah lagi begitu. Harus pegang firman Tuhan, tetap setia dengan Tuhan walaupun perceraian terjadi. Teman-teman jangan lagi menikah lagi. Kalau menikah mati itu akan berzina gitu. Jadi harus setia walaupun istri suami melakukan kesalahan yang fatal, kesalahan yang sangat-sangat berat, ya teman-teman tetap mengampuninya, mengasihinya walaupun sulit. Kalau dia memang memutuskan untuk meninggalkan teman-temannya, biar itu urusan dia. Dia berdosa terhadap Tuhan, tapi teman-teman tetap setia dengan Tuhan tanpa harus menikah lagi seperti itu. Terus dalam ini NIV ya, saya tulis New English Version ya, NIV. Di situ tulis nih, sexual immorality, penyimpangan seksual artinya kemasuman, artinya sesuatu yang salah, dosa-dosa seksual yang salah. Saya sudah sering jelaskan di renungan-renungan saya sebelumnya, teman-teman cari saja. Saya lanjut ya. Kenajisan, kedua kenajisan itu dalam bahasa Inggris dalam terjemahan New English Version impurity, kenajisan tidak murni. Artinya kita tidak murni, tidak menjaga kemurnian baik di tubuh kita, di hati kita, di pikiran kita. Kita harus murni di hadapan Tuhan, jangan kita menajiskan. Kalau kita tahu ada yang salah di hadapan Tuhan, kita akui di hadapan Tuhan, jujur apa adanya, jangan kita tutupi di hadapan Tuhan begitu. Kalau Tuhan mintain kasih, jangan kita berbelat-belit, kita kita mempermain-mainkan Tuhan atau seperti itu. Dalam King James Version uncleanness, yaitu tidak bersih atau cemar begitu. Hal-hal yang cemar, hal-hal yang najis kita jangan lakukan teman-teman. Sama aja dengan percabulan, mirip sama. Artinya pikiran yang najis, hati yang najis, mulut yang najis mirip dengan percabulan, tetapi lebih parah dari percabulan. Jadi kenajisan itu lebih kompleks gitu, banyak gitu. Tidak hanya percabulan saja, tapi semua hal yang berkaitan dengan tubuh kita. Contohnya menduakan Tuhan dengan duniawi, lebih cinta manusia daripada Tuhan, lebih cinta istri atau anak-anak dan lain. Seperti Tuhan Yesus berkata, siapa yang mengasihi dunia ini, dia tidak mengasihi Bapa. Artinya juga kalau kita juga, Yesus berkata bahwa siapa yang mengasihi anak-anaknya, istrinya lebih daripada aku, tidak layak mengikuti aku. Artinya kita harus lebih mencintai Tuhan daripada siapapun, dari apapun, karena Tuhan lebih utama. Jadi kalau kita mendahulukan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Jadi kita harus cari Tuhan duluan, baru yang lain. Utamakan Tuhan, pastikan Tuhan itu nomor satu dalam hati kita, tidak boleh yang lain seperti itu. Tidak jujur di hadapan Tuhan, suka berbohong, suka memanipulasi, licik, kerja tidak jujur, suka judi, masih suka menyimpan dendam, amarah, tidak suka mengampuni, memfitnah, pembunuhan, cemburu, iri hati, mabuk, suka mabuk, kesombongan. Itu termasuk ya kenajisannya teman-teman di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita jadi orang yang jujur, benar, kudus. Tuhan mau kita jujur apa adanya. Kalau kita salah, kita salah. Tapi kita jangan mempermainkan Tuhan, kita jangan licik, jangan memanipulasi Tuhan, jangan memutarbalikkan kebenaran. Ya, Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu pikiran kita. Kita jangan berbohong di hadapan Tuhan. Kalau kita salah, akui salah. Kalau kita nggak mampu untuk jujur, kasih tahu. Di hadapan Tuhan itu apa adanya, teman-teman. Dan kita berusaha untuk bertobat. Matius 15 ayat 18 sampai 19 berkata, tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi apa yang keluar dari hati itulah yang menajiskan, teman-teman. Jadi jaga hati kita sangat penting, teman-teman. Karena dari hati timbul semua yang jahat. Artinya kalau kita
menjaga hati kita untuk Tuhan, maka apa yang keluar dari hati kita akan adalah hal yang benar, hal yang kudus. Jadi isi hati kita dengan Roh Kudus, penuhi kita hati kita dengan Roh Kudus setiap hari. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan, minta Tuhan menjamah kita, mengurapi kita sehingga hidup kita penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kuasa Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang menjadi berkat, menghasilkan buah-buah roh. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau hati kita, semua mulai dari hati kita begitu, dan juga dari pikiran kita. Jadi apa yang dari dalam itu yang keluar itu yang menajiskan. Jadi kalau hati kita bagus, maka yang keluar bagus. Tapi kalau hati kita najis atau jahat, maka yang keluar ya seperti itu. Jadi semua dari hati begitu. Semua apapun yang baik, positif, negatif, semua berasal dari hati. Jadi jaga hati kita, isi hati kita dengan firman Tuhan setiap hari, dengan pujian penyembahan, dengan lagu-lagu, sehingga kita dikuatkan, diperbarui setiap hari dengan kuasa Tuhan. Dan juga minta Roh Kudus, minta Tuhan Yesus untuk membasuh kita dengan darahnya, setiap hari kita dipulihkan, disucikan seperti itu. Terus hawa nafsu termasuk dalam kenajisan juga, dalam percabulan, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan atau di luar kontrol, berlebihan, tidak terkendali. Contoh pemerkosaan, perampokan emosional, atau sesuatu yang liar. Artinya hawa nafsu itu kita tidak bisa mengendalikan pada batas yang wajar. Artinya hal-hal yang misalnya kalau teman-teman sudah menikah, teman-teman harus menguasai diri dalam hawa nafsu. Artinya jangan sampai teman-teman berpikiran-pikiran yang tidak baik, dan teman-teman mengingini hal-hal yang di luar kebenaran begitu. Atau teman-teman emosional, ketika ada masalah marah, tiba-tiba emosional melampiaskan amarah kepada orang lain, atau mungkin emosi dengan orang, kita mau berkelahi dengan orang sampai kita mau membunuh orang. Artinya kita tidak sabar, kita tidak menahan amarah kita. Artinya kita nafsu kita keluar, atau kita makan makanan yang tidak bagus, tidak sehat. Kita nafsu yang kita tidak kontrol makanan yang kita makan, atau minuman yang mungkin kurang bagus kita tidak tahan. Terlalu makan yang manis-manis, atau gula, atau yang makanan-makanan yang kurang sehat, tidak kontrol diri kita, maka kita akan kurang fit dalam menjalani hari-hari seperti itu karena makanan begitu yang kurang bagus. Dan juga mungkin kita tidak mengontrol perkataan kita mungkin ada hal yang menyakiti hati orang, kita tidak tahan menjaga ucapan kita, sehingga kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan juga menjadi menjadi kutuk bagi orang lain. Artinya kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik kepada orang lain begitu, atau kita mengata-ngatai orang lain di belakang, sehingga itu kita tidak mengendalikannya dengan baik gitu perkataan. Artinya kita harus menjaga, menguasai diri kita supaya kita bisa mampu menjalani hidup kita dengan baik. Kalau kita tidak mampu mengendalikan diri, maka semua akan kebablasan gitu. Kita akan melakukan hal-hal yang di luar batas begitu, sehingga menyebabkan masalah-masalah yang besar seperti itu. Jadi kuasai diri kita seperti itu. Dan juga berikut nafsu jahat atau evil desire, hasrat yang jahat. Artinya kita ada kepengen mau balas dendam pada orang lain. Jangan, teman-teman, kita harus mengampuni, jangan simpan-simpan masalah dalam hati kita, harus lepaskan pengampunan gitu. Jangan mencuri, atau jangan membunuh, atau jangan pokoknya hal-hal yang membuat kita hasrat untuk melakukan jahat, kita harus kendalikan semua, teman-teman, supaya kita menjadi orang-orang yang dewasa, atau menjadi berkat orang lain. Kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu jahat, artinya kita harus hilangkan, teman-teman, harus matikan itu. Tadi bilang matikan lah, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, matikan, teman-teman. Jadi kita harus matikan, artinya jangan sampai ada itu. Tiap hari harus matikan, jangan sampai itu ada lagi. Kalau masih ada, matikan lagi, lawan lagi dengan firman Tuhan, Kalau masih ada hawa nafsu, cabul, pikiran cabul, lawan lagi, matikan lagi setiap hari, lawan lagi tiap hari. Oh Tuhan, hari ini saya harus baca firman Tuhan lagi, fokus lagi dengan Tuhan. Tentunya ketika teman-teman merasa ada yang dosa teman-teman lakukan hari ini, teman-teman cepat perbaiki, harus matikan itu. Harus tiap hari isi lagi dengan firman Tuhan, dengar renungan
terus lagi tiap hari supaya benar-benar itu mati, perbuatan dosa itu mati, benar-benar tidak kita lakukan lagi, bersih. Itu bisa, kita bilang bisa artinya matikan, berarti kita bisa, teman-teman. Mungkin saya pernah berkatakan itu mustahil, ya bagi saya tidak ada mustahil. Kalau kita serius dengan Tuhan pasti bisa, begitu. Kita bisa matikan perbuatan daging itu kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus, kita mencari Dia, melakukan firman-Nya, praktek firman Tuhan. Maka dengan sendirinya kebiasaan itu akan menjadi sesuatu yang biasa. Hal-hal itu jadi kita, kalau kita tidak melakukan kebenaran, ada sesuatu yang salah. Kalau kita melakukan sesuatu yang najis, artinya kita sudah menyimpang, artinya kita harus kembali. Kita sadar yang perlakuan kita harus cepat sadar kita itu salah, kita harus katakan itu salah, kita harus kembali, teman-teman. Jadi jangan kita merasa nyaman dengan kesalahan kita, harus kita bangkit untuk kembali kepada hidup yang benar. Itu keserakahan, artinya kita jangan rakus, tamak, ingin memiliki harta orang yang tidak wajar. Kita ingin menguasai, contohnya orang-orang yang berbisnis, ya ingin menguasai semua bisnis, dia ingin serakah semua, ingin dia punya semua perusahaan apapun, ya wilayah tanah-tanah, ingin misalnya rentenir lah, ingin apalah menguasai wilayah-wilayah, atau orang yang punya kekayaan banyak, dia ingin sekali membeli semua tanah, sehingga dia ingin menjadi raja di situ. Artinya dia serakah gitu, dia tidak berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan tanah, orang yang mau menanam jadi dia mau kuasai semua. Jadi jangan jadi orang serakah. Itu buat apa? Cukuplah dengan apa yang ada. Yang penting bisa makan, bisa tidur, bisa minum, bisa pakai pakaian, bisa tidur di rumah yang cukup. Udah, jadi kita mau lebih-lebih daripada itu. Cukuplah apa adanya. Begitu. Buat apa mati juga nggak bawa itu semua? Artinya kita sederhana aja, hidup sederhana. Apa yang kita punya yang lebih kita lepaskan, berbagi buat orang lain. Begitu. Jadi kita jangan mau semua kita mau miliki. Dia punya, kita juga mau. Dia punya mobil, kita juga mau. Dia punya ini juga kita mau. Jadi kita tidak pernah puas, begitu. Artinya cukuplah dengan apa yang ada. Jangan semua kita mau miliki. Gitu. Kalau sudah ada yang satu, misalnya anak-anak muda sekarang, kalau sudah ada handphone yang ini, jangan lagi ingin iPhone yang terbaru. Kalau hanya cuma WA saja, main TikTok, main Instagram, main YouTube, cukup itu. HP yang biasa juga bisa. Yang buat apa HP mahal-mahal coba? Pengen buat selfie tapi kamera yang bohong-bohongan, artinya tidak real gitu dengan diri kita. Jadi kita hanya mau tampil gaya-gaya aja, tapi kita menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak berguna gitu. Artinya buang-buang uang. HP yang sederhana, murah, tapi cukup untuk keperluan kita, tidak perlu yang mahal ya. Tapi yang kita percuma yang mahal, tapi yang kita pakai itu aja gitu. Kecuali pakai mahal memang ada tujuan yang benar-benar untuk bisnis atau sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau hanya untuk gaya-gaya saja, hanya cuma pakai WA ini untuk sombong-sombong saja supaya kelihatan kaya, itu duniawi banget, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hidup sederhana. Buat apa kita harus tampil mewah supaya kita dipuji orang, supaya orang tepuk tangan kita? Itulah pikiran dunia, itu yang Tuhan marah, Tuhan tegur. Yesus bilang, betapa sukarlah orang kaya masuk ke dalam surga, lebih baik unta masuk ke dalam lubang jarum. Gitu. Jadi masuk surga itu sangat sulit ya. Harus lepaskan semua, harus matikan semua, lepaskan semua apa yang membuat kita jauh dari Tuhan, apa yang membuat kita menjadi orang yang berdosa, yang serakah gitu. Jadi jangan saling memberebut harta warisan orang tua kita, saling merebut, satu ingin dia yang punya, ini dia yang miliki. Jadi satu, lepaskan sudah. Kalau saudara sudah merasa ingin menguasai, sudah lepas, kasih dia sudah. Jangan kita ribut gara-gara harta gono gini, buat apa gitu. Kalau dia mau ambil ya sudah, kasih biar dia puas, daripada kita harus berkelahi hanya gara-gara hal-hal dunia. Ngapain gitu. Sudah serahkan semua masa depan keluarga, anak-anak kita sudah di tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai semua. Kita hanya berusaha, tapi kita tidak perlu
memaksa atau dengan cara-cara yang kotor, atau kita harus ribut cari perkara hanya gara-gara itu, hanya mencari membuat tidak damai sejahtera saja. Jangan iri hati dengan orang lain seperti itu. Terus penyembahan berhala, artinya kita jangan menyembah yang lain selain Tuhan. Hanya kita menyembah Tuhan, jangan menyembah dunia ini atau orang-orang yang duniawi atau raja-raja dunia ini yang ingin dipuji, atau artis-artis yang kita kagumi, jangan kita sorak-sorak buat dia gitu. Sudahlah, tinggalkan pujian atau idol yang kita lihat di TV yang ingin terkenal supaya kita puji-puji dia. Sudah cukup. Kita jangan lagi memuji-muji mereka. Mereka cuma manusia biasa, tidak perlu kita elukan. Malah kita membuat dia menjadi orang yang berdosa karena kita memuji dia gitu. Jadi kita cuma puji Tuhan gitu. Memuji Tuhan, tidak perlu kita harus memuji manusia. Sudahlah, kita yang puji Yesus saja. Jadi jangan puji-puji orang-orang dunia gitu. Arti mungkin kita melakukan, saya juga pernah begitu, mengidolakan orang-orang, tapi saya sudah meninggalkan begitu. Jadi saya tidak mau lagi untuk cari-cari memuji-muji orang begitu. Kalau saya memuji, ya saya terus berusaha untuk meninggalkan semua. Saya nggak merasa saya hebat gitu. Jadi kita harus tinggalkan siapa yang kita idolakan gitu. Jangan hanya idolakan Yesus, jangan idolakan sekalipun hamba Tuhan yang kita kasih, jangan idolakan mereka, teman-teman. Idolakan Yesus, jangan idolakan saya, jangan idolakan yang lain, jangan idolakan Yesus. Utamakan Yesus, sembah Yesus tuh. Jangan sembah yang lain, teman-teman. Jangan dua hati dengan Tuhan begitu. Jadi kita harus utamakan Tuhan, jangan menyembah apapun yang selain Tuhan. Harus Tuhan yang pertama di hati kita, tidak boleh ada yang lain, teman-teman. Kalau cari uang, jangan hidup hanya cari uang terus tapi lupa cari damai sejahtera begitu. Cukuplah apa adanya, yang penting bisa cukup. Udah bersyukurlah, nanti Tuhan akan berkati dengan cara-caranya. Burung udara saja tidak bekerja tapi Tuhan pelihara, apalagi kita manusia. Dan jangan takut mati, karena tidak maka percayalah Tuhan akan menyediakan. Seperti itu. Mati pun Tuhan jamin sorga kok. Jadi jangan takut, teman-teman. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi semua yang tadi saya katakan, kenajisan, hawa nafsu, itu mendatangkan murka Allah. Artinya Tuhan marah dengan kita kalau kita mau hidup, kita tetap hidup dalam kedagingan, dalam hawa nafsu, dalam hal-hal yang najis. Tuhan marah. Itu membahayakan diri kita sendiri. Artinya apa yang kita lakukan, hal-hal yang tidak benar, itu sama saja kita merusak diri kita sendiri itu. Ibrani 10 ayat 25 sampai 27 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin kita melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kita tetap dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita dengan orang-orang yang kita kasihi begitu. Kita melakukan pertemuan ibadah dengan orang-orang yang seirama dengan kita. Artinya yang punya pengetahuan rohani yang sama dengan kita, artinya dalam kebenaran. Kalau orang-orang yang menyimpang dari Injil, ya jangan bersekutu dengan mereka, ajak mereka berbalik dari kebenaran supaya mereka kembali kepada kebenaran. Seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau ada persekutuan seperti saksi Yehova atau Mormon atau Jesus Only atau sesuatu persekutuan yang keluar dari ajaran gereja, ajaran para rasul, tinggalkanlah mereka tidak sesuai dengan ajaran para rasul, tinggalkan supaya jangan teman-teman tertipu begitu. Seperti itu, jadi kembali kepada ajaran yang benar seperti itu. Terus jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa. Jadi kalau kita sengaja berbuat dosa, maka tidak ada pengorbanan lagi. Kedua, Yesus sudah satu kali. Artinya kalau kita sudah memutuskan ikut Yesus, jangan lagi kita sengaja berdosa. Minta maaf kalau teman-teman sengaja berdosa karena nafsu, hal-hal yang minta maaf, minta ampun Tuhan, kembali kepada Tuhan, kita minta Tuhan Yesus basuh kita dengan darahnya supaya kita bisa benar-benar berkenan di hadapan Bapa. Jadi kita berusaha, berjuang, kembali bangkit lagi, jangan mau menyerah seperti itu.
Tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat. Ia akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi kita harus menyesali setiap perbuatan kita yang lampau, atau yang perbuatan yang kita masih lakukan sekarang, perbuatan yang salah, yang fatal sekarang. Kita harus tinggalkan semua, kembali kepada Tuhan Yesus, berjuang setiap hari, seperti itu. Ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Artinya dahulu kita melakukan itu, atau mungkin sekarang kita masih lakukan. Artinya kita harus tinggalkan semuanya itu. Roma 6 ayat 20-23 berkata, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semua itu ialah kematian. Jadi kalau kita melakukan dosa, pasti kita merasa malu, teman-teman. Rasa tidak layak kan, teman-teman? Kalau kita melakukan dosa, mencuri, pasti kita merasa malu. Atau membunuh, pasti kita takut. Pasti kalau kita membuat dosa percabulan, pasti kita merasa najis. Itu otomatis, teman-teman. Karena memang kita, kodrat kita itu adalah melakukan kebenaran. Kalau melakukan dosa itu merusak diri kita, membuat kita tidak percaya diri, membuat kita takut, membuat kita malu. Memang itu otomatis, teman-teman. Kalau kita lakukan dosa, otomatis kita akan merasa bersalah. Itu dari hati memang sudah tahu, karena tidak bisa. Orang yang melakukan dosa baru dia ketawa, itu orang gila namanya, teman-teman. Dia psikopat lah orang bilang. Tapi kalau orang yang normal ya, kalau dia melakukan kesalahan dosa, pasti dia merasa tidak layak, merasa bersalah, merasa tidak baik. Karena naluri dari hati kita, Tuhan sudah menciptakan kita dengan hati yang sudah membedakan antara baik dan, karena manusia sudah makan buah pengetahuan baik dan buruk. Artinya ketika manusia itu makan, otomatis dia sudah dari dalam, sejak dia lahir, dia sudah tahu mana yang baik dan yang buruk. Jadi tidak perlu orang ajar dia di sekolah mana yang baik dan yang buruk. Sebenarnya tidak perlu. Dari dia lahir, saya dengan pergumulan dia sudah tahu mana yang baik dan yang buruk. Dia ketika dia membaca Alkitab, ya dia tahu mana yang baik dan buruk. Saya makin tahu lah ketika dia membaca. Tapi sebelum dia baca Alkitab itu sudah ada. Ketika orang yang tinggal di hutan, kalau orang yang tinggal di hutan yang pedalaman, dia mau tahu hukum dari mana coba? Pasti kan dia sudah kebiasaan adat biasa atau adat dalam adat mereka di hutan. Orang-orang yang tinggal di pedalaman itu kan tidak pernah tahu Alkitab. Bagaimana mereka bisa hidup rukun kalau Tuhan sudah menaruh benih pengetahuan baik dan buruk mana yang jahat? Ketika mereka mungkin berantem, itu kan tidak baik. Pasti ada permusuhan. Ketika mereka punya anak, pasti mereka mengasihi anak mereka membesarkan anak mereka dengan kasih sayang. Itu otomatis karena mereka tahu itu baik gitu. Itu sudah lahir, naluri kita sudah tahu mana baik dan buruk sejak kita dalam kandungan. Otak kita sudah tahu mana yang baik dan buruk. Gitu. Tidak perlu sekolah sebenarnya. Sekolah hanya memperjelas saja, hanya menambah saja atau memperbaharui aja. Tapi dari awal kita memang sudah dibekali dengan pengetahuan akan baik dan buruk, karena Adam sudah makan buah pengetahuan baik dan buruk, dan otomatis kita semua sudah tahu mana baik dan buruk. Sebelum hukum Taurat turun, teman-teman, oleh Musa ketika di Gunung Sinai itu, sebelum itu manusia sudah tahu dosa mana yang boleh, mana yang tidak boleh, sehingga ketika Sodom dan Gomora kan itu kan sebelum hukum Taurat ada, belum tahu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencampur dosa, jangan menyembah Tuhan. Sebelum ada hukum Taurat pun itu hukum sudah ada dalam pikiran manusia. Begitu sehingga Sodom dan Gomora itu melakukan hal yang najis, sehingga itu Tuhan tunggu kembalikan karena itu berdosa. Mereka tahu itu berdosa, tapi mereka melakukan karena nafsu mereka, sehingga Tuhan mengembalikan. Jadi bukan karena hukum Taurat manusia tahu dosa, hanya hukum Taurat itu hanya memperjelas dosa, supaya lebih jelas, dosa lebih nyata lagi, penjelas. Tapi sebelum hukum Taurat ada tuh orang sudah tahu itu dosa mana itu baik, sudah tahu, sudah naluri dari hati, karena manusia sudah makan buah pengetahuan baik dan buruk. Artinya dia sudah tahu mana baik dan buruk. Begitu juga ketika Abraham bisa hidup benar kan, hidup oleh iman. Dia orang Allah Tuhan berkata bahwa engkau Bapa orang percaya, Bapa orang dihitung, dia apa yang dia lakukan itu dihitung sebagai kebenaran oleh karena iman. Dia percaya, dia lakukan yang baik, dia lakukan yang benar, dia taat sama Tuhan. Itu naluri dia mau lakukan baik. Artinya manusia itu sejak lahir, ketika lahir dunia dia sudah tahu mana yang baik, karena awalnya kita sudah tahu
ketika manusia tahu yang baik dan buruk, ketika dia makan buah, dia tahu dia telanjang, tidak bagus, harus pakai pakaian. Jadi sudah tahu baik dan buruk seperti itu. Teman-teman sudah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa manusia waktu itu sebelum jatuh dia telanjang, tidak malu? Saya sudah jelaskan di renungan saya tentang bagaimana cara mencari jodoh menurut firman Tuhan, Alkitab. Sudah silahkan teman-teman dengar itu aja. Seperti itu. Lanjut lagi teman-teman. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi lebih tegas lagi, tadi sudah termasuk semua ya. Yang tadi yang kenajisan itu termasuk juga, tapi ini diperjelas lagi, dipertegas lagi. Buanglah semuanya itu, ini yaitu marah. Kalau marah, buanglah. Marah boleh, tapi jangan kayak dendam. Buanglah, buang marah. Geram emosional gitu, buanglah. Saya juga kadang begitu kan, kalau sesuatu yang yang saya lihat sesuatu yang salah, artinya yang tidak berkenan dengan Tuhan, saya kadang marah. Tapi saya tahu memang saya bukan Tuhan yang bisa mengontrol kesalahan orang supaya orang jangan lakukan kesalahannya. Dia melakukan kesalahan, tidak perlu kita terlalu berlebihan marah, biasa saja, tetap tegas, keras, tapi jangan sampai kita emosi seperti ingin membunuh orang karena dia tidak mau dengar apa yang saya omongin, saya katakan. Apalagi anak-anak kecil mungkin yang kadang nakal, kita emosi, marah begitu. Tapi kita harus buang itu semua. Kita harus dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar. Boleh marah, tegas, tapi jangan sampai kita ada dendam atau dengki atau ingin melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan begitu. Jadi begitu, yang wajar-wajar ya dalam kebenaran dalam firman Tuhan. Kan di Amsal juga katakan boleh marah, artinya marah boleh, yang penting jangan sampai kita marah dalam arti yang lain, artinya kita marah karena kita benci atau karena kita dendam, tapi marah karena kasih, kita mengasihi. Kita pukul dia boleh, pukul di tangannya yang nakal, pukul di kakinya suka berkeliaran tidak pulang rumah, pukul, tapi pukul dalam arti yang tidak sampai membuat dia menderita, yang penting dia tahu rasa sakit, tidak boleh seperti itu. Kata-kata kotor jangan keluar, kejahatan, fitnah, jangan suka memfitnah orang lain, kata-kata kotor jangan teman-teman, artinya jangan kita keluar kata-kata yang tidak bagus, tidak sopan. Hargai wanita, hargai pria, hargai orang tua, hormati orang tua. Kita harus jaga kesopanan saudara-saudara, antara bersaudara kita harus jaga. Tetap tegas, kalau ada yang salah kita tegas, tapi dengan cara yang sopan, dengan cara yang teratur gitu. Ayat 9 sampai 10, 11. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi kita sudah menanggalkan manusia yang lama, artinya ketika kita percaya Yesus, kita sudah dibaptis, kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, dan juga kita sudah bagi yang yang di gereja-gereja yang masih yang pernah mengalami CD atau apalah seperti itu, sudah mengenal kebenaran, artinya kita sudah percaya sungguh-sungguh, artinya jangan lagi kita melakukan hal yang najis, yang salah seperti itu. Telah mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus dibarui, dan telah mengenakan manusia, artinya ketika kita terima Yesus sungguh-sungguh juru selamat hidup kita, kita dibaptis, kita dibaptis oleh Roh Kudus, dan kita sudah merasa ada kuasa zaman Tuhan, artinya kita sudah jadi manusia yang baru begitu. Dengan darah Yesus kita adalah manusia yang baru, artinya manusia baru itu bukan berarti kita tidak jatuh dalam dosa. Kita pasti bisa jatuh, tapi jangan lagi seperti dulu lagi yang terikat dengan dosa. Artinya kita sudah lepas itu dan kita mulai berhidup baru begitu. Artinya dekat dengan Tuhan Yesus setiap hari, sehingga setiap hari Tuhan akan membaharui kita dengan kuasanya, dengan firman-Nya setiap hari, dengan Roh Kudus-Nya setiap hari, sehingga kita setiap hari menjadi lebih baik, dari hari ke hari lebih baik, karena Tuhan yang menolong kita begitu. Supaya kita menjadi serupa dengan Yesus, serupa dengan anak Allah, supaya kita kembali kepada kodrat kita manusia yang diberkati, seperti menjadi Adam yang semula, artinya Adam yang tanpa dosa, seperti itu, jadi manusia yang suci kembali seperti itu, seperti semula, karena Tuhan Yesus datang supaya membuat kita kembali menjadi
manusia yang kembali kepada fitrahnya atau kembali kepada kodratnya begitu. Sekarang sudah kacau ya dunia, ada uh, hak asasi manusia sehingga orang bebas untuk melakukan hubungan seks sesama jenis dan lain-lain, atau pernikahan sesama jenis dilegalkan. Bahkan di gereja-gereja di luar negeri banyak yang sudah melegalkan perkawinan sesama jenis atau perkawinan yang tidak benar itu begitu. Jadi itulah peperangan rohani, artinya gereja sudah mulai disusupi oleh aturan-aturan duniawi sehingga menikahi pasangan yang bukan berbeda lawan jenis tapi sesama jenis dilegalkan di sana. Artinya gereja sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itu artinya iblis atau antikristus sudah masuk ke gereja-gereja. Artinya itulah pertarungan kita, perjuangan kita untuk melawan hal-hal seperti, jangan sampai orang gereja-gereja di Indonesia seperti melegalkan atau melegalkan LGBT gitu. Jadi kita harus lawan yang tidak benar sesuai Alkitab itu. Di sini dan telah mengenakan manusia baru sudah tadi sesuai dengan gambar, dan dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan dalam segala sesuatu. Jadi ketika kita dalam Yesus semua, kita tidak boleh lagi membedakan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, atau orang yang sudah sunat atau tidak bersunat. Itu tidak lagi menjadi sesuatu yang harus diperdebatkan lagi. Jadi orang tidak bersunat tidak masalah, bersunat dia tidak masalah, orang Yunani atau orang Yahudi juga tidak masalah. Kita sama, kita satu di dalam Yesus. Jadi ketika kita dalam Yesus tidak lagi ada perbedaan antara warna kulit, suku, ras, semua di hadapan Tuhan semua sama seperti itu. Jadi Tuhan tidak membeda-bedakan orang baik dari keturunan Yahudi maupun bukan Yahudi, semua di hadapan Tuhan sama. Ketika di dalam Yesus, dalam Kristus semua sama. Artinya kedudukannya sama ya, artinya tidak ada orang yang merasa dia paling rohani atau misalnya paling yang di agama dia yang paling benar, tidak. Seperti orang Yahudi merasa dia yang paling orang yang dipilih Tuhan sehingga dia merasa dia sombong. Artinya tidak boleh, mereka tidak boleh seperti itu. Mereka harus mengenalkan diri bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa. Artinya ketika memutuskan untuk hidup dengan Tuhan, kita harus tinggal semua jahat ya sudah tadi. Kita sudah mengikuti perjamuan kudus, kita sudah makan roti dan minum anggur, artinya kita sudah bernyatu dengan tubuh Kristus. Artinya kita jangan lagi menajiskan tubuh kita dengan hal-hal yang najis. Dan kita harus berjuang melawan begitu. Walaupun kita harus diuji Tuhan, dilatih Tuhan, dibentuk Tuhan. Mungkin kalau kita lakukan dosa, Tuhan berikan satu pelajaran bagi kita. Tuhan menghukum kita karena kita melakukan dosa, ya terima, kita harus mengucap syukur teman-teman, karena Tuhan mengasihi kita. Bagaimana kalau kita melakukan kesalahan dan kita tidak dihukum? Artinya kita lakukan dosa ini tapi kita bahagia. Nah itu hal yang aneh gitu. Kalau kita lakukan kesalahan dan Tuhan menegur kita dengan berbagai tantangan ujiannya, kita mengucap syukur karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau kita baik begitu. Terus melakukan kebenaran dan kebaikan, meskipun membaca Alkitab agar membersihkan pikiran kita dari hal-hal duniawi yang tidak benar. Yohanes 15 ayat 3 berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada menjadi baca firman, supaya itu bisa membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang salah tiap hari. 11 tidak ada lagi pembedakan ya sudah tadi. Ayat 12 dan 13 sampai 15. Karena itu sebagai orang pilihan Allah, kita orang pilihan, kemarin saya sudah bicara tentang pilihannya, yang tentang pilih, panggilan, dipanggil baik, dipanggil sedikit yang dipilih gitu. Saya sudah jelaskan kemarin ya, teman-teman sudah dengar. Di sini Kolose 3 12 sampai 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, kita orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihnya, kenakanlah belas kasihan. Ya, kita harus memakai belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kita pakai itu semua. Kita harus rendah hati, kita harus murah hati, kita harus lemah lembut, kita harus sabar. Begitu. Tetap tegas dengan hal yang nice. Kita harus tegas, tapi kita harus pakai belas kasihan. Sabarlah kamu seorang telapi. Jadi kita sabar menghadapi, misalnya teman-teman sudah berkeluarga, sabar menghadapi suami yang keras atau kurang pengertian, sabar menghadapi istri yang
yang bawel atau sabar dan doakan dia terus, doakan pasangan kita, doakan orang tua kita mungkin belum bertobat, doakan saudara kita yang belum bertobat, doakan orang-orang yang meninggalkan Yesus, berdoakan mereka supaya mereka kembali kepada Yesus. Jadi kita sabar menghadapi mereka. Ketika kita beritahu izin mereka belum mau berubah, mereka tidak mau berubah, sabar. Kita sabar selama masih ada nafas, kesempatan, terus beritakan kebenaran firman Tuhan. Kecuali mereka menolaknya dan mereka mengusir kita, ya kita tinggalkan. Tapi kalau selama mereka masih mau menerima kita, ya kita terus memberitakan kebenaran firman. Kita harus terus menginjil begitu. Dan ampunilah seorang akan yang lain, ampunilah. Mungkin kita masih ada dendam, ampunilah dalam hati, minta berdoa. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Jadi ketika Tuhan sudah mengampuni kita di atas kayu salib, kita harus mengampuni orang lain juga yang bersalah kepada kita. Jangan tunggu dia datang mengampuni kita harus duluan mengampuni gitu. Karena mungkin ada pertengkaran dengan kita merasa kita benar dan dia yang salah, tetap kita yang merasa dewasa, kita harus tetap harus mengampuni dia. Kita tanya, maafkan saya kalau saya salah gitu. Jadi kita harus rendah hati Tuhan dalam menghadapi masalah atau dalam melewati hubungan-hubungan yang renggang antara saudara-saudara. Kita tetap menjaga damai sejahtera. Kita harus menjaga damai sejahtera. Walaupun kita beda iman atau beda kepercayaan, tetap kita menjaga damai sejahtera. Kita jangan mengkafir-kafirkan orang. Kita tetap mengasihi mereka walaupun mereka belum percaya Yesus atau mereka tidak percaya Yesus atau mereka meninggalkan Yesus. Kita tetap mengasihi mereka, tetap menolong mereka, tetap kita menjalin hubungan yang baik. Kita jangan sombong rohani, kita merasa kita paling suci karena kita percaya Yesus. Jangan teman-teman. Tapi kita merasa merendah hati bahwa kita cuma hamba, kita juga sama-sama manusia. Artinya kita juga harus saling mengasihi walaupun berbeda iman atau berbeda kepercayaan atau orang itu belum mau bertobat, ya tetap mengasihi, ya seperti itu. Jadi kita jangan merasa hebat ya teman-teman. Tetap siapa tahu juga orang-orang yang kita anggap berbeda iman, mereka juga mungkin yang akan menolong kita, begitu, membantu kita. Artinya kita juga harus menerima perbedaan itu. Jangan sampai karena perbedaan kita menjadi musuh. Begitu. Kita tetap menjaga silaturahmi. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Sekali lagi tadi kan sudah di atas bilang kenakanlah belas kasih, di bawahnya lagi ditambahkan, ditegaskan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih itulah yang menyatukan kita semua, walaupun berbeda keyakinan, walaupun berbeda pemahaman Alkitab, tapi kasih itu yang mengikat kita. Jadi jangan karena berbeda doktrin, berbeda kepercayaan kita renggang hubungan sebagai bersaudara, walaupun saudara kita beda iman, tapi kita tidak mau bergaul karena tetap mengikat kasih. Kasih itulah dasar kita untuk menjaga hubungan. Kasih itu harus kita menjaga teman-teman. Jadi kasih itu harus menjadi sesuatu yang utama di dalam hubungan dengan siapapun begitu. Terutama kasihlah kepada orang seiman. Dahulukan dengan seorang seiman, baru orang-orang di luar itu begitu. Jadi orang-orang yang seiman dulu, yang satu visi itu yang dahulu kita kasih, kemudian orang-orang di luar itu. Seperti itu. Karena kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi ketika suami istri bermasalah, kita tetap kasih terus menjadi dasar dalam suatu hubungan suami istri atau dalam keluarga. Harus kasih, utamakan kasih. Jadi mungkin suami salah, istri salah, tetap kasih harus kita belas kasih, ya tetap mengasihi dia walaupun dia melakukan kesalahan yang fatal. Mungkin istri selingkuh, suami selingkuh, tetap kita mengasihi dia. Jadi kita harus kenakanlah kasih, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan, kenakanlah kelamauan. Itu harus pakai itu terus. Harus menjadi kasih, itu harus menjadi pengikat dari semua yang perbedaan itu. Mungkin dia berbeda dengan saya, mungkin politik kita berbeda, pilihan presiden kita berbeda, tetap kasih harus dijaga. Kasih persaudaraan tetap jaga, itu harus kasih. Mungkin kita membenci dengan presiden atau kita kurang setuju dengan keputusan Presiden Jokowi, tetap kita harus mengasihi dia. Mungkin kita benci dengan orang
yang tidak setuju dengan kita, tetap kita mengasihi, menjaga silaturahmi. Jangan karena berbeda pemahaman, berbeda pikiran atau berbeda apa kita merenggang hubungan. Tetap menjalani hubungan kasih walaupun berbeda. Jadi itulah bangsa Indonesia kita, walaupun berbeda-beda suku, ras, agama, percayaan dan apapun bahasa, tetapi kita menjaga itu dengan kasih. Kasih itu yang mengikat hubungan semua. Begitu. Jadi jangan, kalau kita ingin benci sama orang yang ini, tetap harus kasih. Kasih diutamakan duluan kasih. Karena Alkitab berkata, iman akan lenyap, pengharapan akan lenyap, semua di bumi, semua. Tapi kasih itu kekal selama-lamanya gitu. Kasih itu tidak hanya di bumi tapi sampai di surga, teman-teman. Kasih itu mengalir dari surga ke bumi dan dari bumi kembali ke surga. Jadi kasih itu yang akan terus berjalan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kasih itu harus menjadi dasar dalam semua permasalahan dalam hidup kita. Begitu. Tetap tegas dengan dosa, tegas lawan dosa, tapi kasih harus ada. Pengampunan, mengasihi. Mungkin orang melakukan pencurian, melakukan pembunuhan, tetap masuk penjara, tapi kita harus tetap mengasihi. Di dalam penjara kita kunjungi dia, kita berikan dia makanan, berikan nasihat. Artinya kita menasihati juga dia juga karena kasih. Tapi harus menjalani hukumannya karena kesalahannya. Jangan bilang karena kasih dia mencuri, kita biarkan saja dia mencuri dan kita tidak hukum dia, itu salah. Tapi tetap kasih itu tetap tegas, adil begitu. Tetap mengasihi begitu. Walaupun dia jahat tapi dia harus menjalani hukuman dalam menjalani kesalahan. Begitu juga Tuhan kalau menghukum kita karena kita kesalahan dosa kita, ya itu karena kasihnya sehingga dia menegur kita supaya kita jangan lakukan dosa lagi. Kalau kita diberikan sakit atau ujian, tantangan, itu karena kasihnya Tuhan begitu. Kecuali ada roh-roh jahat, udah ada kita berdoa. Tapi kalau kita sudah thinking doa tapi tidak tahu sembuh atau itu mungkin ujian dari Tuhan, tantangan dari Tuhan. Artinya Tuhan mengasihi, Tuhan masih melihat ada potensi dosa yang mungkin kita masih cenderung masih bisa. Makanya Tuhan sabar menahan kita untuk kita menderita dulu, supaya kita bisa benar-benar mati dengan keinginan daging. Tadi saya bilang kita benar-benar mati dengan semua keinginan daging itu, benar-benar sempurna begitu. Jadi kalau Tuhan menyembuhkan kita tapi masih ada benih-benih yang cenderung dosa, kita masih ada keinginan di pikiran kita, aduh kalau saya sehat nanti jangan-jangan saya jatuh dalam dosa. Artinya Tuhan mau benar-benar kita benar-benar anak-anak Tuhan tuh, Tuhan mau tuh kita anak-anak Tuhan tuh benar-benar bersih dari dosa. Artinya Tuhan mau kita benar-benar tak bercacat tentang bercacat. Alkitab berkata dia akan mendatangi kita dan mendapati kita tak bercacat dan tak bercela. Jadi Tuhan mau kita nih sebelum dia datang nanti kedua kali, dia mau kita tak bercacat dan tak bercela. Artinya dalam waktu ini kesempatan kita pakai untuk dekat dengan Tuhan supaya kita benar-benar dibentuk Tuhan, supaya kita tidak lagi timbul pikiran yang jahat lagi, tidak lagi timbul pikiran yang najis. Karena di surga itu suci. Kalau di bumi kita masih berhubungan dengan hal yang najis, maka itu akan sia-sia, teman-teman. Gitu. Jadi harus menjaga, karena kita berkata apa yang kamu ikat di bumi terikat, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas surga. Jadi di surga itu, teman-teman, hanya tempat yang kudus, suci, benar. Tapi kalau teman-teman masih melakukan dosa di bumi, terlalu banyak dosa, akan sulit masuk surga begitu. Kita berkata, saya nggak berani mengklaim ya, ini menurut saya ya, bahwa di Alkitab berkata di Wahyu itu ada namanya daun obat. Artinya orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh tapi dia masih melakukan dosa ya, mungkin dia belum bisa sempat untuk bertobat, tapi Tuhan menerima dia di surga dalam keadaan dia masih terikat dosa. Tuhan menerima di surga nanti di surga, tapi dia percaya Yesus sungguh-sungguh, dia niat untuk bertobat tapi dia tidak mampu untuk bertobat. Pada saat yang dia tidak duga dia meninggal atau apapun, di sana nanti dia masih makan buah obat. Ada daun obat dia makan supaya dia nanti dia sembuh dan dia boleh masuk di surga. Karena di surga itu tempat yang suci. Dia harus bersih dulu makan. Ada di Wahyu, dengan cara aja makan daun itu sebagai obat. Daun-daun. Makanya kalau kita makan banyak daun-daunnya,
daun-daun yang sayur-sayuran yang benar ya, bukan asal-asal daun kita makan, tapi daun-daun yang benar-benar sudah teruji bahwa itu daun itu sehat kita makan gitu. Karena daun adalah obat begitu. Intinya adalah kasih harus menjadi pengikat. Ayat 15-16 berkata, Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah, artinya kita minta Yesus mengutus damai sejahtera, yaitu Roh Kudus yang akan membuat kita terhibur. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Jadi kita harus mencari damai sejahtera sehingga kita tetap bersatu dan terus bersyukurlah begitu. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara. Jadi kita isi semua dengan firman yang Tuhan Yesus katakan, kita isi semua dalam hati kita setiap hari, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, sehingga kita bisa mengajar orang lain. Seperti saya mungkin yang lumayan Tuhan berikan saya banyak pengertian sehingga saya bisa sampaikan buat teman-teman. Dan juga teman-teman kalau dapat firman dari firman Tuhan atau dapat berkata firman Tuhan, sharing-sharing dengan saya atau kita saling berbagi kasih, artinya saling curhat tentang firman Tuhan, silakan sharing-sharing, kita berbagi kasih lah. Artinya kalau ada masalah kita sharing, kalau ada sesuatu yang kita belum mengerti kita tanya pada orang. Jadi kita jangan pasif. Kalau kita memang kita pengen tahu, kita butuh pertolongan dia, kita minta bantuan dia, atau apa kita bisa minta doa dari dia, atau kita doakan kita, atau bagaimana. Ayo kita saling mengasihi satu sama lain. Seperti itu teman-teman. Di sini saya tulis begini, hendaklah perkataan kami diam dalam kamu, kekayaannya antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur. Mungkin saya mau menyanyi buat teman-teman. Artinya kita sama-sama memuji Tuhan dengan gitar, kita sama-sama memuji Tuhan sama-sama, kita menyembah Tuhan sama-sama begitu. Kita bermasuk sama-sama, menyanyikan nyanyian rohani sama-sama begitu. Seperti itu. Dan mengucap syukur kepada Allah di dalam hati, misalnya mengucap syukur di dalam hati begitu. Ketika kita mungkin kekurangan uang, kita belum tidak punya uang menipis, kita tetap ucap syukur, Tuhan terima kasih walaupun hari ini uang saya sedikit, mungkin saya terlihat miskin ya. Ucap syukur karena apa yang kita alami itu baik. Yang penting kita jangan curi, kita jangan pasti Tuhan akan tolong kita. Jangan khawatir. Seperti itu. Jika ada orang-orang yang menyimpang dari ajaran, kita tegur. Kalau ada yang menyimpang dari ajaran-ajaran yang benar tentang Yesus, tentang Alkitab, kita harus tegur dia. Kita harus kasih pengertian. Kalau kita sudah mengerti, kalau belum mengerti jangan asal-asalan kasih penjelasan, orang lain malah orang tersesat. Harus benar-benar kita mengerti Alkitab baru kita kasih penjelasan pada orang lain. Jangan lupa saling memuji Tuhan dan mengucap syukur, yaitu ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita mau melakukan kebenaran, kita harus berintah dalam nama Yesus. Hari ini saya mau melakukan kebenaran. Tuhan, saya belum mampu rendah hati, tapi dalam nama Yesus saya bisa rendah hati, saya bisa bermurah hati. Harus pakai nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadi nama Yesus luar biasa, nama Yesus berkuasa. Anak Allah yang maha tinggi, sangat berkuasa. Tuhan Yesus itu nama yang ajaib. Itu yang Bapa berikan kepada anaknya itu, nama melihat segala nama, karena dia sudah melakukan pengorbanan penebusan bagi kita, menjadi sama seperti kita, tapi dia tidak berbuat dosa, tapi dia mau menebus kita. Jadi kita yang berdosa ini boleh layak di hadapan Bapa di surga. Dan saya mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Seperti itu. Ya, ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Nah, ada kesimpulannya. Nah, kesimpulan yang saya tulis di sini adalah terus semangat untuk menyenangkan Tuhan setiap hari. Maksudnya kita harus berjuang untuk menyenangkan Tuhan. Sadari kita adalah manusia yang baru, adalah ciptaan yang baru. Kita harus sadari kita harus hidup seperti Yesus hidup. Kita harus serupa dengan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, siapa yang ada dalam Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jangan kita ikuti keinginan daging lagi. Kita harus berjuang melawan keinginan daging. Kita harus hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Nah, kuncinya adalah dekat dengan Tuhan Yesus setiap hari, dekat dengan Tuhan setiap hari. Minta Rohnya Tuhan terus penuhi kita, urapannya, hadiratnya
cari Tuhan tiap hari, cari hadiratnya setiap hari, berusaha, berjuang dan berjuang. Ingat saya bilang kasih harus menjadi dasar dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, dalam hubungan saudara, dalam apalagi hubungan seiman, dalam orang-orang seiman. Artinya harus kasih menjadi dasar dalam kita menjalani hidup ini, karena kasih kekal sampai ke surga. Itu saja mungkin saya bisa sampaikan. Semoga teman-teman diberkati dengan penyampaian saya, dan teman-teman tidak bosan, terus semangat ikuti Tuhan. Ingat, kalau ada yang kurang tegur saya, kalau saya buat kesalahan tegur saya siap untuk ditegur teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa subscribe, share sehingga channel ini bisa berkembang dan bisa menjangkau banyak orang, dan orang banyak diselamatkan dan orang diberkati. Share kepada saudara-saudara teman, adik-adik teman, orang tua teman-teman, supaya mereka bisa mendengarkan renungan ini begitu. Jadi itu saya yang bisa sampaikan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.